Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Febrian Devi, NIM 1914080049. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya kembali mereview materi yaitu mengenai biooptik, dan saya sudah menyusun atas beberapa subtopik yang diantaranya yaitu pengertian biooptik. Pengertian biooptik adalah biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian yang tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya yang berkas sinar. Secara spesifik pada klasifikasi optik, geometri, dan optika fisis, fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia atau mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Topik dalam fisika yang membahas mengenai cahaya yang sifat cahaya atau alat optik dan peranannya dalam penglihatan maupun gangguannya. Sedangkan menurut pendapat para ahli, pada mulanya orang beranggapan bahwa benda di sekitar dapat dilihat oleh mata. Anggapan ini didukung oleh Plato dan Euclides. Pendapat tersebut akhirnya ditantang oleh Aristoteles karena pada kenyataannya kita tidak dapat melihat dalam kegelapan. Selanjutnya pada abad pertengahan, Al-Hazan dari Mesir berpendapat bahwa benda dapat kita lihat karena benda tersebut memancarkan atau memantulkan cahaya. Kemudian cahaya tersebut masuk ke dalam mata. Apa itu optika geometri dan optika fisik? Optika geometri disebut juga dengan optik sinar yang merupakan sinar suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optika geometri juga menjelaskan sifat cahaya dengan pendekatan paraksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabaran yang linear. Sedangkan optika fisik adalah studi cahaya yang mempelajari sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Definisi sifat cahaya dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Optika fisik mampu menjelaskan gejala cahaya seperti dispersi, penyebaran cahaya, interferensi, penyebaran gelombang, dan polarisasi getaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh optika geometri. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organ pada mata manusia. Yang pertama yaitu kornea. Kornea itu merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar pada bagian mata. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Ada pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam pada bola mata kita, sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya masuk ke dalam mata. Pupil ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Ada iris yang merupakan bagian yang berwarna di dalam sekitaran pupil. Iris inilah yang berperan memberi warna pada mata. Ada retina atau selaput jala. Retina ini adalah lapisan yang sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang dan sel kerucut. Berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Ada vitreous, adalah salah satu bagian mata yang jarang diketahui tetapi memiliki fungsi yang cukup penting. Strukturnya seperti jeli yang berperan mengisi lensa sehingga dinding belakang bola mata untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Ada konjungtiva, berfungsi untuk menjaga permukaan depan mata dan bagian dalam kelopak tetap lembab. Maka dari itu kita jadi lebih mudah untuk membuka dan menutup mata.
Fungsi lainnya adalah untuk melindungi mata dari debu, kotoran, dan mikroorganisme lainnya penyebab infeksi pada mata. Ada sklera atau selaput putih, terdapat pada bagian dinding putih mata dan berfungsi untuk melindungi struktur mata, membantu mempertahankan bentuk mata. Ada lensa mata yang adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan, posisinya berada di belakang iris, fungsinya untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh ke tempat yang tepat. Selanjutnya, saraf optik. Saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Ada kiroid. Kiroid itu adalah dinding mata, berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata lain khususnya retina. Biasanya kiroid ini berwarna coklat, kehitaman atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Dan yang terakhir ada titik buta. Ini adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju ke otak. Di bagian mata ini tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya itu. Artinya ketika ada bayangan benda yang jatuh ke titik ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Selanjutnya yaitu peran cahaya pada proses melihat. Bagaimana cahaya melalui lensa dan mengirimkan ke saraf optik menuju ke otak? Jadi, yaitu cahaya memantulkan objek dan mengirimkan kepada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Lalu kornea dan lensa mata membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Dan gelombang elektrik tadi melalui saraf optik menuju ke otak. Dan otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Lalu peran cahaya. Peran cahaya adalah cahaya bekerja pada organ visual untuk merangsang sel-sel sensorik dan informasi yang diproses oleh sistem saraf visual untuk menghasilkan penglihatan. Melalui penglihatan, manusia dan hewan mempersepsikan ukuran, kecerahan warna, gerakan, dan status benda-benda luar yang memperoleh bagian informasi yang penting bagi kelangsungan hidup tubuh. Setidaknya ada 80% informasi eksternal dilakukan melalui penglihatan. Penglihatan adalah hal penting bagi manusia dan hewan. Selanjutnya, bagaimana proses kerja alat bantu melihat pada manusia? Yang pertama ada kacamata, ada kaca pembesar, ada mikroskop, ada kamera, dan ada teropong. Pada kacamata itu adalah alat bantu penglihatan untuk mereka yang mengalami kerusakan pada mata. Untuk penderita miopi atau rabun jauh dibutuhkan kacamata negatif dengan lensa cekung agar dapat melihat normal. Sementara untuk penderita hipermetropia atau rabun dekat dibutuhkan kacamata positif dengan lensa cembung agar dapat melihat dengan normal. Dan juga bagi penderita presbiopia atau mata tua dapat ditolong dengan menggunakan kacamata positif dan negatif. Kaca pembesar yaitu merupakan sebuah alat yang digunakan agar benda kecil dapat terlihat dengan jelas. Kaca pembesar seringkali dipakai oleh tukang arloji agar saat memperbaiki kerusakan pada jam tersebut, pada jam tangan. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop ini terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa yang berada pada objek dan lensa yang berada di dekat mata atau lensa okuler. Mikroskop banyak digunakan oleh peneliti untuk mengamati benda yang berukuran mikro. Selanjutnya ada kamera. Kamera adalah teknologi untuk menangkap gambar atau merekam video yang menggunakan prinsip kerja mata. Dan terakhir ada teropong. Teropong dapat disebut juga teleskop, digunakan untuk melihat benda dengan jarak yang sangat jauh.
Teropong memiliki dua jenis, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Selanjutnya ada kelainan refraksi pada mata. Pengertian kelainan refraksi pada mata ini adalah kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Penyebabnya bisa dikarenakan panjang bola mata yang terlalu tajam atau bahkan terlalu pendek, perubahan bentuk kornea, dan penuaan lensa mata. Kelainan difraksi mata ini juga merupakan gangguan penglihatan yang terjadi saat mata tidak dapat melihat suatu objek dengan jelas dan dapat terjadi saat melihat objek dekat maupun jauh. Difraksi mata adalah istilah untuk menggambarkan proses masuknya cahaya ke dalam mata sehingga ditangkap oleh retina. Difraksi mata sendiri adalah proses masuknya cahaya dari bagian depan mata, kornea, pupil, dan retina untuk dibiaskan ke tepat pada retina bagian belakang mata. Ada jenis-jenis kelainan difraksi mata, yaitu ada rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, dan mata tua. Ada tanda-tanda kelainan difraksi mata, yaitu penglihatan kabur atau membayang, melihat adanya lingkaran cahaya di sekitar lampu terang, sulit fokus saat membaca buku atau melihat komputer, sering menyipitkan mata saat melihat, sering sakit kepala, dan mata terasa tegang. Cara penanganannya terhadap kelainan difraksi mata yaitu dengan menggunakan kacamata, dengan menggunakan lensa kontak, dan melakukan bedah refraksi. Selanjutnya materi mengenai pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Yang pertama, apa itu fotoreseptor? Fotoreseptor adalah indera penglihatan yang terletak di dalam retina mata berupa sel-sel sensorik. Sel fotoreseptor adalah jenis khusus dari saraf yang ditemukan di retina yang memiliki kemampuan fototransduksi. Fotoreseptor adalah alat indera yang menerima rangsang berupa cahaya. Fotoreseptor pada hewan dan pada manusia adalah mata. Bagian mata yang pekat cahaya adalah retina. Lalu apa fungsi fotoreseptor itu? Sel fotoreseptor berfungsi mengubah cahaya yang masuk ke retina menjadi sinyal yang dapat menstimulasi proses biologi. Secara lebih spesifik, protein fotoreseptor ini di dalam sel menyerap foton menyebabkan perubahan pada potensial membran. Lalu bagaimana peran fotoreseptor bagi makhluk hidup? Perannya itu fotoreseptorlah yang memungkinkan manusia menerima cahaya yang dipancarkan oleh objek sehingga mata manusia bisa melihat. Disebut dengan sel batang karena strukturnya menyerupai batang tumbuhan. Selanjutnya yaitu materi mengenai konsep mata majemuk Hacet pada serangga. Pengertian dari mata majemuk. Mata majemuk itu merupakan mata yang memiliki ribuan reseptor warna individual. Mata majemuk dapat digolongkan menjadi dua grup, ada mata oposisi yang membentuk beberapa gambar terbalik, dan mata superposisi yang membentuk bayangan tegak tunggal. Mata jenis faset pada serangga yaitu mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea di mana mata terdiri untuk bentuk unik bertulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Setiap serangga akan memiliki bagian lensa tunggal di mana tepat di depan membentuk masing-masing single facet, kerucut kristal transparan atau kristalin cone. Bagian sel visual di mana sangat peka terhadap cahaya dan memiliki radial mirip dengan bagian-bagian yang ada pada sebuah jeruk serta sel pigmen di mana memisahkan omatidium satu dengan omatidium lainnya.
Mata majemuk pada lalat sel-sel pigmen bertugas untuk memastikan bahwa cahaya masuk ke dalam matidium paralel terhadap lintasan panjang untuk mencapai visual sel-sel visual dan memicu impuls saraf. Pigmen sel pada mata memiliki fungsi sebagai alat untuk memastikan cahaya masuk kepada omatidium paralel terhadap lintasan panjang yang mencapai sel visual serta memicu impuls saraf. Selanjutnya materi mengenai proses melihat pada mata majemuk. Bagaimana proses penglihatan pada serangga secara singkat, yaitu cahaya masuk ke dalam mata peset dan rhabdom memfokuskan cahaya yang masuk, kemudian cahaya dipantulkan masuk ke dalam sel optikus yang bertugas menerjemahkan bayangan. Mata serangga memiliki struktur yang sangat khas. Mata serangga berbeda dengan manusia yang hanya memiliki satu lensa, karena mata serangga tersusun atas puluhan hingga ratusan lensa sehingga mata serangga disebut sebagai mata majemuk. Sebagian serangga memiliki kepala yang sebagian besar atau seluruhnya terdapat susunan lensa sehingga memungkinkan untuk serangga tersebut untuk melihat pada jangkauan yang sangat lebar. Mata serangga juga mampu untuk melihat gerakan yang sangat cepat sehingga serangga dapat terhindar dari bahaya atau digunakan untuk menangkap mangsa dengan memiliki gerakan yang sangat lincah. Setiap mata serangga disebut sebagai omatidium yang berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah dan serangga memiliki banyak omatidium itu. Jadi begitulah proses melihat pada mata majemuk. Selanjutnya, konsep warna pada burung merak. Permainan warna yang diciptakan warna-warna yang cemerlang yang sering terlihat di bagian bulu merak disebabkan oleh suatu efek interferensi. Permukaan dari bulu mikroskopik burung merak terdiri atas keratin yang menopang sel-sel batang melanin berwarna coklat tua dengan pola-pola biasa. Kuku kita terbuat dari keratin dan melanin adalah pigmen gelap yang ada pada pigmen manusia. Sel-sel batang yang mengandung melanin ini terpisah dengan orde mikrometer sehingga permukaan bulu ini berfungsi sebagai kisi-kisi difraksi. Seberkas cahaya monokromatis jika dilewatkan pada kisi difraksi akan membentuk pola gelap terang, namun jika cahaya polikromatis atau putih dari cahaya matahari melewati kisi difraksi, cahaya tersebut akan terurai dan menjadi berbagai macam warna. Warna-warni yang terobservasi pada burung merak menunjukkan antara warna yang mengalami sudut difraksi yang berbeda. Jadi begitu konsep warna pada burung merak. Dan yang terakhir, konsep mimikri pada bunglon. Mekanisme mimikri pada bunglon yaitu cahaya, suhu, dan suasana hati bunglon menyebabkan perubahan warna. Selanjutnya, bunglon mengubah coraknya dalam jangkauan warna yang dimiliki pada spesiesnya yang telah berevolusi. Perubahan ini meliputi semua warna, mulai dari warna biru air laut hingga warna pirik pucat. Bahkan terkadang terdapat beberapa bunglon yang bisa berubah warna menjadi berpola, bergaris-garis, dan titik-titik. Perubahan warna pada beberapa spesies bunglon lain terbatas hanya saja pada warna-warna tertentu seperti merah, kuning, dan hijau. Kecepatan kadal merubah warnanya juga beragam, namun perubahan warna ini berada di bawah kondisi yang tepat dan berlangsung selama beberapa detik. Terkadang saat perubahan suhu di lingkungan terjadi dengan sangat lambat. Perubahan warna pada bunglon juga akan semakin lambat. Ada lebih dari 100 jenis bunglon. Sebagian besar perubahan dari coklat sampai ke hijau kembali ke sebuah perubahan dapat terjadi selama 20 detik. Dan apa fungsi dari mimikri? Fungsinya adalah untuk membaur dengan lingkungan mereka. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dari menghindari predator ketika mereka dalam kondisi terancam. Dan juga dapat kamuflase
bukanlah satu-satunya alasan bunglon untuk mengubah penampilan karena sebenarnya bunglon mampu bergerak dengan cepat. Perubahan warna pada kulit bunglon dapat menakut-nakuti bunglon lain, menarik perhatian dan kesan bunglon betina, dan melepas udara panas di permukaan kulitnya. Mekanisme perubahan warna pada bunglon. Pada bunglon terdapat bagian otak yang bernama epithalamos. Pada manusia, bagian ini tidak berkembang saat terjadi perkembangan embrio dalam janin ibu. Epithalamos ini bermanfaat untuk menginformasikan adanya cahaya masuk. Epithalamos akan mengolah rangsang yang masuk kemudian menghantarkannya ke seluruh saraf tepi di seluruh permukaan kulit bunglon untuk mengubah warna kulit. Perubahan warna kulit ini dibantu oleh hormon dan pigmen zat warna pada kulit. Perubahan warna pada bunglon berawal dari ketika mata bunglon menangkap cahaya lingkungan sekitarnya, kemudian cahaya itu disalurkan ke bagian epithalamos. Selanjutnya, epithalamos akan mengolah rangsangan yang masuk lalu menghantarkannya ke seluruh saraf tepi di semua permukaan kulit bunglon dan kromatopor akan menangkap pesan dari otak tersebut. Dengan begitu, kromatopor akan membesar atau mengecil. Membesar atau mengecilnya kromatopor akan mengakibatkan pigmen-pigmen yang bercampur dan akan membentuk warna yang menyerupai lingkungan sekitarnya. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai biooptik. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.